Hello everyone. Semenjak kedatangan lebih dari 1.200 pengungsi Rohingya, warga Aceh mengalami keresahan. Meskipun ada sisi kemanusiaan yang harus dilindungi, mereka juga punya suara penolakan terhadap keberadaan Rohingya di Aceh. Ini terjadi karena Rohingya juga punya sisi gelap. Apa sajakah itu? Tonton video ini untuk tahu ceritanya ya guys. Membayar 14 juta untuk sampai ke Indonesia. Guys, ada berita terbaru nih dari Aceh yang cukup mengejutkan. Jadi baru-baru ini polisi di Banda Aceh menetapkan 2 orang lagi sebagai tersangka dalam kasus perdagangan orang atau lebih spesifiknya penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh Besar. Ada tersangka penyelundup yang ngaku kalau setiap penumpang kapal yang anak dibebankan untuk membayar sebesar 50.000 taka atau kalau dirupiahkan sekitar 7 juta rupiah. Sedangkan untuk dewasa sebesar 100.000 taka atau sekitar 14 juta rupiah untuk sekali pengantaran imigran Rohingya ke Indonesia menggunakan kapal. Sampai dengan 120.000 taka atau 14 juta sampai 16 atau 17 juta rupiah, demikian. Ini terbongkar setelah Polresta Banda Aceh mengusut kasusnya guys. Sekarang sudah ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ini terlibat dalam kasus penyelundupan sekitar 135 etnis Rohingya ke Aceh Besar yang tiba pada tanggal 10 Desember yang lalu. Situasi yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya ini udah susah, masih aja ada yang mau ngambil keuntungan dari kondisi mereka. PBB memotong bantuan pangan untuk pengungsi Rohingya. Guys, ada berita yang cukup serius nih soal kondisi pengungsi Rohingya, khususnya di Bangladesh. Tahu nggak, program pangan dunia dari PBB yang selama ini jadi tulang punggung bantuan makanan buat mereka, baru aja mengumumkan pemotongan bantuan. Ini udah kali kedua terjadi di tahun 2023. Mulai bulan Juni, bantuan uang bulanan yang biasa diterima pengungsi di kem-kem itu dikurangi menjadi sekitar $8 per orang. Atau kalau dirupiahkan ya kira-kira Rp124.000. Kalian bisa bayangin nggak gimana jadinya hidup dengan uang segitu per bulan? Ini benar-benar mengurangi kemampuan pengungsi Rohingya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kondisi di kem-kem pengungsian itu udah susah. Dengan pemotongan bantuan gini, jadi tambah parah nggak sih? Akibatnya banyak pengungsi yang merasa nggak punya pilihan lain kecuali kabur dari camp. Mereka mencoba peruntungan untuk nekat pergi jauh mencari kehidupan yang lebih layak di negara-negara lain seperti di Indonesia dan Malaysia. Perjalanan mereka nggak mudah dan penuh resiko. Tapi apa daya, mereka merasa ini adalah satu-satunya jalan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana komunitas internasional harus bertindak. Diusir mahasiswa Aceh. Guys, ada kejadian yang agak kurang menyenangkan nih di Aceh terkait dengan keberadaan pengungsi Rohingya. Baru-baru ini terjadi aksi pengusiran paksa terhadap imigran ilegal Rohingya di tempat penampungan sementara di basement gedung Balai Maseraya Aceh atau BMA di Banda Aceh. Aksi ini dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam mahasiswa tolak Rohingya. Mereka meminta pengungsi itu dipindahkan ke kantor Kemenkumham Aceh pada Rabu 27 Desember 2023. Muhammad Halis, koordinator lapangan aksi dari Abul Yatama, mengatakan kalau mereka mendukung aspirasi masyarakat yang menolak keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh dan ingin mereka segera dipindahkan atau bahkan dipulangkan ke negara asal mereka.
Menurut Holis, masyarakat Aceh sebelumnya pernah dengan ikhlas menerima etnis Rohingya karena alasan kemanusiaan. Tapi katanya guys, belakangan ini banyak dari mereka yang datang bukan sebagai pengungsi, melainkan malah mencari kerja. Dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Ini situasi yang cukup kompleks ya guys. Di satu sisi, kita semua paham pentingnya empati dan bantuan kemanusiaan. Tapi di sisi lain, ada juga kekhawatiran dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Jadi, ini butuh penanganan yang bijak dan seimbang dari semua pihak ya guys, termasuk pemerintah, agar konflik lebih luas bisa dihindari dan hak-hak semua orang tetap terjaga. Indonesia tidak pernah tanda tangan Konvensi Pengungsi 1951. Satu lagi sisi gelap Rohingya yang baru-baru ini terungkap di mata publik. Ternyata Indonesia nggak pernah menandatangani Konvensi Pengungsi 1951. Indonesia itu tidak ikut menandatangani pembentukan UNHCR ya. Konvensi ini adalah kesepakatan internasional yang ngebahas tentang status pengungsi dan hak-hak yang mereka miliki. Meskipun begitu, Indonesia selama ini tetap menerima pengungsi Rohingya dengan alasan kemanusiaan. Ini karena politik luar negeri kita yang menganut diplomasi kemanusiaan. Jadi, meskipun Indonesia nggak ikut menandatangani pembentukan UNHCR, pemerintah kita tetap menerima pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap isu kemanusiaan, meskipun secara hukum internasional kita nggak terikat dengan konvensi tersebut. Selain itu, tindakan ini juga menunjukkan posisi Indonesia yang unik dalam isu pengungsi global. Karena faktanya, negara-negara tetangga yang mungkin sudah menandatangani konvensi tersebut kadang juga mengirim pengungsi ke Indonesia. Gadis Rohingya terpaksa menikah agar bisa mengungsi ke Malaysia. Guys, ada cerita yang cukup menyentuh hati tentang para gadis Rohingya. Banyak gadis muda Rohingya yang harus menghadapi situasi sulit. Karena kondisi di Myanmar yang semakin parah, ditambah lagi keadaan di kamp pengungsi di Bangladesh yang gak kalah berat, mereka terpaksa mencari jalan keluar. Salah satu caranya adalah dengan menikah. Ada cerita tentang seorang gadis yang keluarganya hidup dalam kemiskinan yang amat sangat. Mereka kelaparan dan terus-menerus takut sama tentara Myanmar. Dalam keadaan kayak gitu, ada tetangga yang menemukan solusi untuk mereka. Tetangganya itu kenal dengan seorang pria di Malaysia yang mau membayar sekitar 18.000 ringgit atau sekitar 60 juta rupiah untuk menikahi si gadis dan membayar biaya perjalanannya ke Malaysia. Uang itu juga buat bantu keluarganya yang masih di Myanmar. Tapi uangnya baru dikasih setelah mereka menikah. Sedih juga ya guys. Nah ternyata guys, banyak kasus serupa yang juga terjadi. Banyak gadis Rohingya yang masih di bawah umur terpaksa mengungsi ke Malaysia dan dijodohkan dengan laki-laki Rohingya. The Associated Press bahkan sempat mewawancarai 12 pengantin muda Rohingya yang sampai di Malaysia sejak tahun 2022. Gadis paling muda di antara mereka baru berusia 13 tahun. Nampaknya situasi ini benar-benar menggambarkan betapa sulitnya kondisi yang mereka hadapi ya guys. Enam orang Rohingya meninggal dalam kerusuhan di Malaysia. Selanjutnya ada kabar sedih lagi dari Malaysia nih guys, tentang penghuni Rohingya. Jadi ceritanya ada 6 pengungsi Rohingya dari Myanmar, termasuk 2 anak-anak yang meninggal setelah tertabrak kendaraan di jalan raya Malaysia.
Kejadiannya pas ratusan orang kabur dari pusat penahanan imigrasi karena ada kerusuhan yang terjadi di sana. Kerusuhan itu terjadi di pusat penahanan imigrasi Sungai Bakap di negara bagian Penang, bagian utara Malaysia. Totalnya ada 582 pengungsi Rohingya yang berhasil kabur dengan merusak pintu dan grill penahanan. Tapi 362 orang diantaranya udah ditangkap guys, sama Departemen Imigrasi. Malaysia selama ini jadi tujuan favorit bagi etnis Rohingya yang kabur dari penindasan di Myanmar atau dari kamp pengungsi di Bangladesh. Tapi sejak tahun 2020, ribuan pengungsi Rohingya ini ditangkap dan ditahan di pusat penahanan yang penuh sesak. Pihak berwenang Malaysia bilang, ini bagian dari usaha mereka untuk menghentikan penyebaran virus corona. Polisi juga masih menyelidiki penyebab kerusuhan yang terjadi. Sementara itu, otoritas masih mencari pengungsi yang lain yang berhasil kabur. Ini benar-benar situasi yang berat dan memprihatinkan ya guys. Well guys, itu dia sisi gelap dan nasib yang menimpa pengungsi Rohingya. Gimana nih menurut kalian? Setujukah untuk menampung pengungsi Rohingya atau menolaknya? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Terima kasih.